Selamat datang di Dovoba. Lawak. Kita selalu cringe banget loh cara buatan. Jadi Felix kali ini akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul wah, kayak ada bahasa Indonesia tau enggak? Jadi gimana nih? Kamu ada cerita apa? Ini kita berfokus masih di Surabaya ya? Berfokus masih di Surabaya. Jadi aku mau menyampaikan sebuah cerita pengalaman horor yang pernah terjadi di Surabaya. Tapi sebelum itu ada yang mau aku ceritakan dulu. Jadi tadi pas sampai sini, setelah kita menceritakan cerita-cerita horor yang ada di Surabaya kemarin minggu lalu, tiba-tiba tempat kita rekaman sekarang ini jadi tempat yang mulai muncul banyak penampakan gitu loh guys. Ya itu sih perasaannya Felix aja. Tadi banyak benda gerak guys di luar guys. Srek. Angin bacot. Angin. Nih kamu kan nggak diolah syuting mana begini kan? Oh iya masuk. Tapi masalahnya kamu tuh yang habis aku syuting kemarin itu, aku tuh mimpi kan. Oh yang kamu ceritain ya? Iya, aku mimpi. Terus mimpinya tuh bener-bener aneh. Jadi kayak lumayan nakutin, lumayan Jadi- greget gitu loh. Coba ceritain lah. Oke, jadi ini agak halu ya. Kalau kamu bilang halu nggak apa, karena ini kan mimpi, bukan sesuatu yang terjadi. Jadi itu kemarin setelah selesai kita rekaman, aku tuh mimpi. Mimpi itu ceritanya aku di rumahku, terus ada dua sosok. Dua sosok tuh, satu sosok itu cewek baju putih, satunya cewek baju merah. Paham ya? Biasanya kita kepikirannya kan, oh ini Miss K White and Miss K Red. Ya Terus tapi di mimpiku itu si yang baju putih itu dibully sama yang baju merah. Udah kayak cerita-ceritanya di Sarah Wijayanto tuh. Jadi ada yang kalau negatif jadi dibully sama yang negatif gitu kan, ada kayak gitu kan. Nah terus setelah itu tuh intinya yang putih tuh kayak nampakin ke aku terus kayak minta tolong, tapi akhirnya yang aku nggak tahu ya apa lanjutannya, cuma akhirnya aku berurusan sama si yang merah kan otomatis kalau mau nolong sama si putih. Terus si merah ini sempat ganggu-ganggu ceritanya di mimpi tuh, kayak ganggu-ganggu lah, macam-macam diganggu. Terus tiba-tiba ada orang pintar datang ke rumahku di mimpi itu ya, di mimpi. Terus ngomong gini, mau tak panggil deh, panggil dong, di mimpi kan, dipanggil muncul tuh tinggi, rambutnya lurus lusuh gitu, tapi lurus ke bawah gitu, kayak kaku tapi lusuh gitu modelannya. Terus matanya sipit tapi sipit serius. Terus aku tanyain, kamu turun apa bukan apa yang nanya sih, jadi si dukun tuh di mimpiku tuh nanya ngomong sendiri kayak, kamu turunan Ampiang ya? Dia ngomong gitu deh, mimpi ceritanya deh, mimpi. Ini di tele ya, karena aku cerita kamu sekilas kan, gue di tele. Terus habis itu dia pokoknya berdiri, matanya sipit kayak aku gini sipit kan, terus ada lesung ini kayak lurus sampai sini gitu, bibirnya kecil loh aku tahu ya. Terus aku kira kan kok di mimpi, aku pas itu udah sadar, oh iki mimpi. Terus aku ngiranya pas aku tanya maumu apa, aku berharap tuh kayak kalau di mimpi kan pasti kan serem ya, jadi aku berharapnya kayak aku mau ngapain kamu, aku mau mengganggu, aku mau apa, aku mau pokoknya mau yang putih misalnya, kan mimpi soalnya kan. Terus aku kaget ketika yang dikatakan ambek Miss K Red itu, dia ngomong aku mau kamu tetap congkak, soalnya aku suka ganggu, aku mau buat kamu tetap congkak. Jadi aku agak congkak guys, ada di sini guys. Jadi di mimpi gitu, jadi kayak realita kan. Which is pas aku bangun aku kaget banget, terus aku udah kayak kebangun agak kesiangan gitu, so kayak shock, kaget, so langsung kayak mimpi macam apa coba. Sejak itu di rumahku tuh ada itu sih, jadi aku kan tinggal di lantai 3 ya, kan lantai bawah tuh toko papaku, lantai 2 tuh kayak tempat makan, dapur sama kamarnya mama papaku, aku di atas lantai 3. Nah itu pas aku turun ke bawah sering ada bunyi-bunyi di kamar mandiku. Dulu nggak ada, sekarang sering suara air, suara apa. Cuma positive thinking masih kayak air. Oh paling tetangga lagi mandi atau lagi apa malam-malam gitu kan, nggak tahu bocor suara di aku gitu loh.
air Air apa? Air apa? ya ada belum dimatikan Enggak ada. kayaknya PDAM bocor. Goblok, mana bisa? Mimpi ya guys, itu mimpi. Jadi nggak apa namanya, nggak real nggak. Kita aku mau tanya, Hmm. Miske itu apa sih? Dari episode yang lalu sampai sekarang nggak tahu Miske itu apa. Mbak Kun. Nggak boleh nyebut namanya. Terus Miske itu apa? Ya itu sebut singkatanku. Singkatan ya kan bunyi lagi kan? Angin semua. Tak tutup tak. Enggak. Tambah gelap cuy. Iku pintu gudang. Iya. Oke. Jadi aku akan menceritakan sebuah cerita yang cukup terkenal pasti. Masih di tempat perkuliahan, tapi bukan di tempat kuliahku guys. Kita pindah ke daerah Siwalangkerto. Udah tahu ya? UKP guys. Universitas Kristen Petra. Yes. Ini pasti udah pada tahu sih, aku yakin. Cuma akan aku jelaskan beberapa. Ada dua cerita. Ini dua cerita yang paling terkenal dari UKP. Yang pertama itu adalah Sarah. Jadi gini ceritanya. Aku lupa nama gedungnya. Awak kuliah di UKP jadi nggak tahu. Di mungkin gedung P atau gedung apa, pokoknya daerah anak-anak arsitek situ. Itu di lift lantai, sorry kalau aku salah ya, cuma aku ingatnya lantai 8. Di sana itu pernah terjadi pembunuhan. Iya, jadi ceritanya tuh cowok sama cewek pacaran. Terus si cowok itu intinya nggak suka sama ceweknya, nggak tahu kenapa, dibunuh di lift. Ada yang ngomong dibunuh di toilet belakangnya lift atau apa, nggak paham. Aku nggak pernah tahu daerah UKP kayak apa, cuma itu cerita-cerita dari orang-orang. Tapi yang pasti terkenal itu di lift. Itu sudah dari zamannya aku SMP tak SD, jadi sudah 7 sampai 10 tahun yang lalu kan. Lebih lah, iya, sampai puluh-puluh tahun yang lalu lah itu. Itu ceritanya setelah dibunuh, tiba-tiba daerah situ, daerah tempat lantainya anak Lantai 8 arsitek. Iya, aku sorry aku nggak tahu lantainya sama sekali, cuma aku inget tuh lantai 8. Iya, dan aku ingatnya sih lantainya anak-anak arsitek. Kalau aku kapan hari tanya lagi. Terus itu kononnya kalau kamu naik lift subuh ke atas harusnya, itu nanti bakal ada suara minta tolong di lift di lantai 8. Di lift lantai 8 ada suara minta tolong, dan penampakan si beliau, si Sarah. Namanya Sarah kok, paling gitu. Sarah namanya. Nama umum kok itu? Iya, nama umum sih, cuma kan ya itu udah kayak rawan banget kan di UAP. Dan itu Temenku ada yang namanya Sarah. Iya, temenku juga ada yang namanya Sarah. Cuma sejak itu jadi dulu zamannya ciciku kuliah tandai. Jadi paling sekitar udah tahun ini 10 tahun, iya ya, 6 sampai 10 tahun yang lalu itu di UKP itu orang-orang yang kuliah di sana lebih milih naik tangga daripada naik lift kalau sudah malam, udah sepi, sore-sore ke malam, karena rawan. Cuma setahu sekarang sudah better, setahu mungkin sudah ada pengusiran atau apapun, aku nggak tahu. Cuma setahu sekarang orang-orang udah berani. Teman-temanku terakhir kali aku tanya yang jurusan arsitek atau interior aku lupa, itu mereka sudah berani. Mungkin karena vibes-nya juga bisa naikkan. Yes. Itu yang pertama, itu yang paling lawas, cerita paling lawas banget. Terus, sorry aku gara-gara ceritanya aku ingat satu cerita lagi, jadi ada dua lagi nih soalnya. Cerita kedua itu nggak kenal, atau siapa yang ngadepin. Ini kejadian di perpustakaan. Tahu pasti ada kayak gini. Tahu nggak? Pernah dengar nggak sih? UKP kan? UKP ya Tera? UKP kan? UKP kok baru bayar UKP. Jadi intinya di sebuah perkuliahan, aku anggap UKP karena nggak paham masalahnya UKP. Dulu itu ada dua mahasiswa, satu mahasiswa mereka tuh janjian nanti ke perpus ya, nanti kita ketemu di perpus ya, mau kerja tugas atau mau skripsi nggak tahu, intinya perlu ke perpus.
jajan ke perpus. Ya udah, itu mereka pergi malam-malam memang, paling sekitar jam 10 sampai jam 12. Terus kita sebut aja si Tony dan si Anton. Jadi ceritanya si Tony sudah sampai di perpus, sampai di kampus, jalan ke perpus. Terus mau hubungi si Anton. Tapi pas mau hubungi Anton, ternyata dia lihat, oh udah datang anaknya. Ya udah, kerja bareng-bareng. Terus kayak anak kuliah pada umumnya, kerjain tugas bareng-bareng. Terus nyelesain semua tugasnya, guyon-guyonan. Setelah itu sebelum ini udah jam sekian, paling jam 12 jam 1-an, intinya subuh udah subuh. Aneh ya, perpus banget subuh. Jadi aku nggak yakin dong habis itu, tapi bisa perpus subuh. Biasanya sih perpustakaan umum sih. Mungkin ya, kurang tahu juga. Banyak kok di Surabaya perpustakaan umum sing buka esok malam-malam. Aku nggak pernah ke perpustakaan ini. Ada di Surabaya. Cuma ini aku tahunya dicetak sama UKP, jadi aku tahu dia ngomong sih anak itu di UKP. Terus kerja tiba-tiba HP-nya si Tony bunyi, ting, masuk SMS. Karena dia kerja kan, jadi kayak ya udahlah biarin dulu, hari kerjaan tengah-tengah dibuka, dibaca. Si Anton ngechat, sorry nggak bisa datang, aku ketiduran atau aku ada urusan, aku nggak tahu apa, jadi nggak bisa datang. Terus sih tadi? Dong. Si anjing. Jadi setelah dia baca chat itu kan kaget kan, mati. Wah, ini sopo di depanku. Pertama mau dikira kan guyonan kan, dia bilang, kamu di depanku, canda lah kamu. Dia ngomong, hah? Aku di rumah, di kosan, gitu. Kaget kan si Tony. Pura-pura lihat bawah, nggak tahu dia lempar penghapus apa yang sudah ngecek, lihat bawah, nggak ada kaki nying. Berdiri gini, balik kaget kan, panik kan, sok cool tapi jadi kayak beres-beres, udah kelar nih, udah ya balik ya. Si yang di depan diem, nggak ngomong apa-apa, masukin barang tapi kan sambil panik kan pasti. Tutup jalan, balik belakang jalan. Ngomong dong si Anton yang di depannya dia, udah mau balik atau udah tahu? Dua kali sudah mau balik Abang sudah tahu. Ini cerita horor gak jadi kayak cerita horor. Besok itu ngawur sih. Wow, itu si Tony langsung lari pokoknya. Lari gak peduli, lari kabur, nyebar besoknya satu kampus. Kok selalu nyebar sih? Enggak, ya iyalah nyebar, gila apa? Saya gak kaget. Anjing ya. Terus cerita terakhir, ini cuma cerita singkat. Jadi temanku dulu kuliah interior selalu. Ini dia di ini UKP, Kifis UKP. Saya dari UKP. Dia bilang tempat dia kuliah tuh kayak gedungnya kaca-kaca pokoknya. Kaca semua. Gak tau di mana ya. Pengen anak UKP bisa kasih tahu kita. Pokoknya ruangannya kaca. Terus dia tuh pernah ini bukan dia, temennya yang lihat, tapi dia di sana kerja tugas interior, mau gambar, mau ngetik pakai AutoCAD apa nggak paham. Terus tiba-tiba itu sama dosen ya masih kan, jadi dosen murid kayak biasa, ada kursi-kursi kan, kerja semua itu dia kaca semua. Kayak jadi kan itu ya pintu masuk kan, kaca pokoknya sini dari mana. Terus itu jam 4 kata dia, ya dia ngomong jam 4, jam 5, jam 4, jam 5 itu ini terkenal memang. Jadi orang-orang itu waktu maghribnya nggak sih? Maghrib jam setengah 6, 5 jam 6. Oke, kita. Terus habis itu tiba-tiba ada bunyi tok. Itu ngelilingi satu ruangan. Jadi bunyi kayak gedoran dari kaca, tapi kaca luar kayak dor, kayak orang lari sambil gedor, tapi muter satu tempat itu. Itu udah biasa mereka. Udah biasa. Karena katanya bisa lihat yang indigo di UKP ngomong
itu di situ Yul yang suka ngatur-ngatur memang sampai kayak gitu. Jadi kayak aku kayak wow, tapi aku udah biasa. Jadi itu kayak ya cerita simpel lah ya, anti klimaks ya, gara-gara si anjing satu ini. Lumayan kan, separah itu, separah itu. Tapi yang lebih parah yang kemarin sih. Mau kemarin masalahnya, aku gak ada angka sih kemarin. Udah mana ya kemarin aku gak ada angka sama sekali. Oke. Aku mau nambahin lagi.